Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Jumat 30 September. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Hieronymus, imam dan pujangga gereja. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil suci menurut Lukas bab 10 ayat 13 sampai 16. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi, pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita memperingati Santo Hieronymus, imam dan pujangga gereja. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudari, gereja, paroki dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Hieronymus. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Hieronymus terkenal karena telah menerjemahkan kitab suci Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani dan Aramik ke dalam bahasa Latin, dan kitab suci Perjanjian Baru dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. Ia memiliki ketekunan karena ia banyak bekerja, banyak belajar, dan terutama banyak berdoa, agar sabda Allah yang sedang ia terjemahkan, yang isinya mengatasi daya pikir manusia itu, dapat dinyatakan secara manusiawi dalam bahasa Latin. Hieronymus tidak merasa harus memahami seluruh isi dan kehendak Allah yang termaktub dalam kitab suci, tetapi ia membiarkan Allah menggunakan dirinya, pikiran, dan tangannya untuk menuliskan terjemahan agar sabda Allah yang melampaui daya pikir manusia itu dapat dituangkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini dikatakan, "Barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku." Menolak kehadiran Yesus dalam hidup kita sama saja dengan menolak Allah yang sedang berusaha membawa kita masuk ke dalam kerajaannya. Sejak zaman Perjanjian Lama, Allah telah memberikan rahmat yang besar kepada kita umat-Nya. Akan tetapi, manusia menolak rahmat itu dan berbakti kepada yang lain. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus menjadi tanda kehadiran Allah yang sempurna. Karena di dalam diri Yesus, Allah sungguh-sungguh hadir. Tanda bahwa kita sungguh-sungguh menerima kehadiran Yesus adalah adanya hasrat untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kalau hal ini tidak dilakukan, maka kita sama saja menolak kehadiran Yesus. Artinya, kita menolak rahmat Allah yang sangat besar bagi kehidupan kita. Melalui Yesuslah kita dapat mengenal siapa Allah bagi kita. Ya Yesus, ajarlah kami untuk menerima Engkau di dalam hidup kami seutuhnya, sehingga kami dapat memperbaiki hubungan kami dengan Bapa. Ya Yesus, Kau
menantikan jawaban atas panggilan, membantu di kebun anggur penuh tuaian yang subur bagi umat pilihan-Mu, ya Yesus. Terima diriku, ya Yesus. Aku pun rela membantu di kebun Bapa, menuai panenan anggur sebagai puji dan syukur. Engkau sungguh mendambakan manusia cinta padamu. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.